Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang yang namanya ilmu faraid. Nah, ilmu faraid ini adalah ilmu pembagian waris. Lah, untuk pembagian waris sendiri itu Bapak akan terangkan bahwasanya pembagian waris itu ada kerabat laki-laki dan juga kerabat perempuan. Lah, untuk kerabat laki-laki yang berhak menerima warisan itu ada 15 orang. Yang pertama, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, bapak. Keempat, kakek atau ayahnya ayah. Kelima, saudara laki-laki sekandung. Keenam, saudara laki-laki sebapak. 7, saudara laki-laki seibu. 8, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 9, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. 10, suami. 11, paman sekandung. 12, paman sebapak. 13, anak dari paman laki-laki sekandung. 14, anak dari paman laki-laki sebapak. Dan 15, laki-laki yang memerdekakan budak. Nah, ini ada catatannya. Selain yang disebut di atas, termasuk zawil arham, seperti paman dari pihak ibu, anak laki-laki saudara seibu, dan paman seibu, dan anak laki-laki paman seibu, dan semisalnya tidak mendapat harta waris, seperti itu. Selanjutnya yaitu kerabat perempuan yang berhak menerima warisan ada 11 orang. Yang pertama yaitu anak perempuan, kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, ketiga ibu, keempat nenek ibunya ibu, kelima nenek ibunya bapak, keenam nenek ibunya kakek, ketujuh saudari kandung, ke-8 saudari sebapak, 9 saudari seibu, 10 istri, 11 wanita yang memerdekakan budak. Nah, dan NB-nya yaitu semua keluarga wanita selain ahli waris 11 ini seperti bibi dan seterusnya dinamakan zawil arham, tidak mendapatkan harta waris. Nah, sekarang beberapa catatan tentang ahli waris. Yang pertama, bila ahli waris laki-laki yang berjumlah 15 di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya 3 saja, yaitu bapak, anak, dan suami. Sedangkan yang lainnya mahjub atau terhalang oleh 3 ini. Yang kedua, yaitu bila ahli waris perempuan yang berjumlah 11 di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya 5 saja, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, saudari sekandung maksudnya. Terus yang ketiga yaitu jika semua ahli waris laki-laki dan perempuan masih hidup semuanya, maka yang berhak mendapatkan harta waris yaitu 5 saja, yaitu bapak, anak, suami atau istri, anak perempuan, dan juga ibu. Oke, kita masuk ke beberapa pembagian faraid ya di dalam Islam. Nah, pembagian faraid di dalam Islam itu ada setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3, dan 1/6. Oke, kita masuk ke bagian masing-masing ya. Kita mulai dari bagian suami. Lah, apabila seorang mayit meninggalkan suami, maka suami dapat mendapatkan setengah. Ada 2 pembagian. Yang pertama yaitu suami mendapatkan setengah bila istri tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki. Yang kedua yaitu mendapatkan seperempat bila istri meninggalkan anak atau cucu. Misalnya, istri mati meninggalkan 1 laki-laki, 1 perempuan, dan suami. Maka suami mendapatkan seperempat dari harta. Sisanya untuk 2 orang anak yaitu bagian laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Selanjutnya yaitu bagian istri. Bagian istri ada 3, yaitu yang pertama mendapat seperempat apabila tidak ada anak atau cucu. Yang kedua yaitu mendapatkan 1/8 bila ada anak atau cucu. Selanjutnya bagian 1/4 atau 1/8 dibagi rata bila istri lebih dari 1. Untuk bagian anak laki-laki yaitu ada 4 macam.
Yang pertama, mendapatkan asbah atau harta waris bila dia sendirian, tidak ada ahli waris lain. Terus yang kedua yaitu mendapatkan asoba dan dibagi sama bila jumlah mereka dua dan seterusnya dan tidak memiliki ahli waris lain. Yang ketiga yaitu mendapatkan asoba atau sisa bila ada ahli waris lainnya. Terus yang keempat yaitu jika anak-anak si mayit terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka anak laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Misal, si mayit meninggalkan 5 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Maka harta waris dibagi menjadi 9 orang. Setiap anak perempuan mendapatkan satu bagian dan anak laki-laki mendapatkan dua bagian. Seperti itu. Selanjutnya yaitu bagian anak perempuan. Bagian anak perempuan itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu mendapatkan setengah apabila dia seorang diri dan tidak ada anak laki-laki. Terus anak perempuan akan mendapatkan yang kedua yaitu anak perempuan mendapatkan 2/3 bila jumlahnya 2 atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Yang ketiga yaitu mendapatkan sisa bila bersama anak laki-laki. Putri satu bagian dan putra dua bagian. Selanjutnya yaitu bagian ayah. Bagian ayah ada 3, yaitu yang pertama mendapatkan 1/6 bila si mayit memiliki anak laki atau cucu laki. Misalnya, si mayit meninggalkan anak laki dan bapak, maka harta dibagi menjadi 6. Ayah mendapatkan 1/6 dari 6 yaitu 1, sisanya untuk anak. Selanjutnya yaitu nomor 2 mendapatkan asobah. Bila tidak ada anak laki atau cucu laki, misalnya si mayit meninggalkan ayah dan suami, maka suami mendapatkan 1/2 dari peninggalan istrinya, bapak asobah sisanya. Selanjutnya itu mendapatkan 1/6 plus asobah bila hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya, si mati meninggalkan ayah dan satu anak perempuan, maka satu anak perempuan mendapatkan 1/2, ayah mendapatkan 1/6 plus asobah. Nah, di sini ada keterangan lanjut yaitu mengenai seorang anak wanita mendapatkan 1/2. Lihat keterangan berikutnya. Semua saudara sekandung atau sebapak atau seibu gugur karena ada ayah dan datuk. Selanjutnya itu bagian ibu. Ibu memiliki 5 bagian. Yang pertama mendapatkan 1/6 bila ada anak dan cucu, mendapatkan 1/6 bila ada saudara atau saudari, mendapatkan 1/3 bila hanya dia dan bapak, mendapatkan 1/3 dari sisa setelah suami mengambil bagiannya jika bersama ibu dan ahli waris lain yaitu bapak dan suami. Maka suami mendapat 1/2, ibu mendapat 1/3 dan sisa. Bapak mendapatkan asobah sisa. Yang kelima yaitu mendapat 1/3 setelah diambil bagian istri jika bersama ibu dan ahli waris lain yaitu bapak dan istri. Maka istri mendapatkan 1/4, ibu mendapatkan 1/3 dari sisa. Bapak mendapatkan asobah atau sisanya. Keterangan, sengaja nomor 4 dan 5 dibedakan karena yaitu 1/3 dari sisa setelah dibagikan kepada suami atau istri, bukan 1/3 dari harta semua, agar wanita tidak mendapatkan lebih tinggi daripada seorang laki-laki. Selanjutnya yaitu bagian kakek. Bagian kakek ada 4 macam. Yang pertama yaitu mendapatkan 1/6 bila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dan tidak ada bapak. Misal, si mayit meninggalkan anak laki-laki dan kakek, maka kakek mendapatkan 1/6, sisanya untuk anak laki-laki. Yang kedua yaitu mendapatkan asobah bila tidak ada ahli waris selain dia. Terus yang ketiga yaitu mendapatkan asobah setelah diambil ahli waris lain. Bila tidak ada anak laki, cucu laki, dan bapak, dan tidak ada ahli waris wanita, misal si mayit meninggalkan datuk dan suami, maka suami mendapatkan 1/2, lebihnya untuk datuk. Harta dibagi menjadi 2, suami 1, datuk 1. Selanjutnya yaitu keempat, kakek mendapatkan 1/6 dan asobah bila ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misal, si mayit meninggalkan kakek dan seorang anak perempuan, maka anak perempuan mendapatkan 1/2, kakek mendapatkan 1/6 ditambah asobah. Keterangan, dari keterangan di atas, bagian kakek sama seperti bagian ayah kecuali bila selain kakek ada istri atau suami atau ibu. Maka ibu mendapatkan 1/3 dari harta waris,
bukan sepertiga dari sisa setelah suami dan istri mengambil bagian. Selanjutnya yaitu bagian nenek. Bagian nenek ada tiga. Yang pertama, bagian nenek yang mendapatkan warisan ialah ibunya ibu, ibunya bapak, dan ibunya kakek. Yang kedua yaitu tidak mendapatkan warisan bila si mayit meninggalkan ibu. Sedangkan sebagaimana kakek tidak mendapatkan warisan bila ada ayah. Nomor tiga yaitu mendapatkan satu. Jadi yang ketiga yaitu mendapat 1/6 seorang diri atau lebih bila tidak ada ibu. Selanjutnya yaitu bagian cucu perempuan dari anak laki-laki. Bagian ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu mendapat 1/2 bila dia sendirian, tidak ada saudaranya, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Yang kedua mendapatkan 2/3 bila jumlahnya 2 atau lebih, bila tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki, dan tidak ada anak perempuan. Yang ketiga yaitu mendapatkan 1/6 bila ada satu anak perempuan, tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Yang keempat yaitu mendapat asobah bersama cucu laki-laki. Jika tidak ada anak laki, cucu laki-laki mendapatkan 2, wanita 1 bagian. Misalnya, si mayit meninggalkan 3 cucu laki-laki dan 4 cucu perempuan, maka harta dibagi menjadi 10. Bagian. Cucu laki-laki masing-masing mendapatkan 2 bagian, dan setiap cucu perempuan mendapatkan 1 bagian. Selanjutnya yaitu bagian saudari kandung. Untuk bagian saudari kandung ada 3 bagian. Yang pertama, saudari kandung mendapatkan setengah jika dia sendirian dan tidak ada saudara kandung, bapak, kakek, dan juga anak. Yang kedua yaitu mendapatkan 2/3 jika jumlahnya 2 atau lebih, tidak ada saudara sekandung, anak, bapak, atau kakek. Ketiga yaitu mendapatkan bagian asobah bila bersama saudaranya. Bila tidak ada anak laki-laki, bapak yang laki mendapatkan 2 bagian, sedangkan yang perempuan mendapatkan 1 bagian. Untuk bagian saudari sebapak yaitu yang pertama mendapatkan 1/2 jika sendirian, tidak ada bapak, kakek, anak, dan tidak ada saudara sebapak, saudara, ataupun saudara sekandung. Yang kedua yaitu mendapatkan 2/3 jika 2 ke atas, tidak ada bapak, kakek, anak, dan tidak ada saudara sebapak, saudara, ataupun saudara sekandung. Yang ketiga yaitu mendapatkan 1/6 baik sendirian atau banyak bila ada satu saudari sekandung, tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, tidak ada saudara sekandung atau sebapak. Yang keempat yaitu mendapatkan asobah bila ada saudara sebapak mendapatkan 2 bagian dan dia 1 bagian. Selanjutnya yaitu saudara seibu. Untuk bagian saudara seibu itu ada 2 bagian. Nah, catatannya saudara seibu atau saudari seibu sama bagiannya. Yang pertama yaitu mendapatkan 1/6 jika sendirian, bila tidak ada anak, cucu, bapak, dan juga kakek. Selanjutnya yaitu mendapatkan 1/3 jika 2 ke atas, baik laki ataupun perempuan sama saja, bila tidak ada anak, cucu, bapak, dan juga kakek. Nah, itulah pembagian faraid ataupun pembagian warisan berdasarkan bagian masing-masing. Nah, semoga pembelajaran faraid kali ini bermanfaat. Semoga bisa diamalkan, karena ilmu faraid adalah ilmu yang paling pertama kali yang akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Baik, aktafi bihadzal qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.